bahwa di antara tanda tauhid adalah di antara bentuk kesyirikan adalah takut kepada selain Allah. Takut kepada selain Allah bisa menjerumuskan seorang hamba di dalam kesyirikan. Meskipun nanti akan kita bagi, takut itu tidak semuanya merupakan kesyirikan, tapi ada takut yang memang merupakan kesyirikan. Takut itu adalah ibadah hati, dan ibadah itu tidak boleh diserahkan kecuali hanya kepada Allah SWT. Ketika diserahkan kepada selain Allah, maka jatuh dalam perbuatan syirik. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum. Kalau kita bisa membagi tauhid itu, takut itu ada 3 macam, ya. Kalau kita bisa membagi tauhid itu ada 3 macam. Yang pertama adalah takut yang masyru' atau takut yang ibadah. Takut yang masyru' atau ibadah. Nah, ini hanya diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, takut yang haram. Takut yang haram. Ini dibagi juga menjadi 2. Takut yang haram dibagi menjadi 2. Yang pertama syirik, yang kedua maksiat tidak sampai syirik. Maksiat tidak sampai syirik. Dan yang ketiga takut tabiat atau takut tabiat manusiawi. Baik. Coba kita pelajari satu persatu 3 macam takut ini. Yang pertama adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala, alias takut yang masyru', takut yang ibadah. Takut yang seperti apa? Yaitu takut yang diiringi dengan pengagungan dan ketundukan. Ini tidak boleh diberikan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang Allah tegaskan dalam dalil-dalil yang dibawakan oleh beliau di sini, termasuk dalil yang pertama, innama dzalikumus syaiton yukhawwifu awliya'ahu fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Allah menyuruh orang-orang beriman untuk takut hanya kepada Allah. Takut yang disertai dengan pengagungan dan ketundukan. Jika kalian benar-benar orang-orang yang beriman. Kemudian yang kedua, takut yang haram. Takut yang haram dibagi menjadi 2. Yang pertama takut yang syirik. Yaitu takut kepada selain Allah Subhanahu wa taala yang disertai dengan pengagungan dan ketundukan. Di sini para ulama memberikan kaedah agar kita tahu takut ini termasuk takut yang syirik atau bukan, yaitu takut kepada sesuatu yang tidak kelihatan sebabnya. Kita ulangi, takut kepada sesuatu yang tidak kelihatan sebabnya. Ini berarti syirik.
Contoh misalkan ada orang yang pindah rumah ke suatu perkampungan, kemudian orang-orang yang ada di kampung itu mengatakan, kalau kamu nggak pamitan atau kamu nggak izin dulu sama Mbah Fulan, kuburan Fulan, maka rumah kamu nanti akan diganggu, keluarga kamu akan mendapatkan musibah. Dia takut. Akhirnya dia datang kepada kuburan tersebut untuk pamitan atau untuk kulonun, permisi ya, kulonun. Nah, ini kesyirikan. Kalau dia takut, atau seandainya dia enggak datang ke kuburan, tapi dalam hidupnya dia selalu takut, was-was, kalau saya nanti saya nanti terkena musibah gimana ya? Kalau saya nanti terkena bencana ini dan itu bagaimana ya? Hatinya selalu takut karena takut dengan mbah tersebut. Nah, ini berarti dia telah takut kepada selain Allah Subhanahu wa taala dan ini syirik. Kenapa? Karena sebabnya tidak diketahui. Dari mana orang itu mengatakan kalau kamu tidak kulonun kepada mbah ini kamu akan diganggu atau kamu akan terkena musibah? Kamu dapat sebab dari mana? Enggak ada yang bilang sebab seperti itu. Dalam Al-Qur'an, dalam hadis, dalam syariat tidak menjelaskan sebabnya seperti itu. Berarti ini sebabnya tidak diketahui. Takut model ini, takut syirik. Atau melewati tempat-tempat yang mungkin sebagian orang menganggap itu tempat angker. Maka dia takut kalau saya lewat sini nanti saya akan dicelakakan, nanti saya akan mendapatkan musibah ini dan itu. Takut seperti ini tidak ada sebabnya. Maka ini seperti ini, takut seperti ini termasuk kesyirikan. Baik. Kalau takut yang ada sebabnya, inilah yang nanti masuk pada pembahasan takut maksiat ataupun takut yang tabiat. Kita takut kepada hewan berbisa atau hewan buas, ini wajar. Kenapa? Karena ada sebabnya. Hewan itu punya bisa, hewan itu bisa membahayakan, hewan ini bisa menggigit. Ini berarti ada sebabnya. Nah, yang ada sebabnya ini pun kalau bisa menghalangi seseorang dari perintah-perintah Allah, kewajiban-kewajiban yang wajib dia lakukan, maka bisa masuk dalam pembahasan takut yang haram. Baik. Orang punya tabiat untuk takut kepada musuh. Ya. Ini orang punya tabiat takut kepada musuh. Ini tabiat manusiawi. Ketika lihat musuhnya ternyata lebih banyak, senjatanya lebih canggih, dia bisa ada rasa takut. Ini tabiat. Tapi kalau itu menghalangi dia untuk tidak berjihad di jalan Allah, masuk dalam maksiat. Masuk dalam perkara yang maksiat meskipun ini tidak sampai kesyirikan. Nah, takut model inilah yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Jadi beliau membawakan dalil-dalil menunjukkan kepada kita bahwa jangan sampai kita takut kepada makhluk sehingga membuat kita tidak bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, coba kita bacakan atau insyaallah sudah jelas ya. Takut dibagi menjadi 3 tadi, insyaallah sudah bisa dipahami ya. Kalau takut tabiat ya, takut kepada binatang, takut kepada perampok, takut kepada begal misalkan, ini tabiat ya. Takut kepada pocong. Takut sama pocong, hantu. Apa? Haram, syirik atau tabiat? Takut kepada hantu, kalau hantunya betul-betul nampak, kelihatan, nah ini tabiat ya. Tapi kalau hantunya tidak ada, lalu kita takut, ini jatuh dalam kesyirikan. Karena barangnya nggak ada kok. Kenapa kamu takut? Berarti kamu takut yang tidak ada sebabnya. Tiba-tiba hantunya muncul dengan wajah yang sangar, muka yang mengerikan, bertaring mungkin ya. Mungkin bertaring dan seterusnya, kita takut. Nah, ini tabiat. Ya, karena kita nalurinya, tabiatnya takut dengan sesuatu yang mengerikan, yang membahayakan ya. Allahu a'lam bishawab. Baik, mungkin kita bacakan dulu dalil-dalil yang dibawakan oleh mualif di sini. Mungkin minta tolong ada yang membacakan.
Firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim, innama dzalikumus syaitan mukhawwifu awliya'ahum wala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Sesungguhnya mereka itu tidak lain hanyalah setan yang menakuti kamu dengan kawan-kawannya, orang-orang musyrik Quraisy. Karena itu janganlah kamu takut kepada mereka, tapi takutlah kepadaku jika kamu benar-benar orang yang beriman. Surat Al-Imran ayat 125. Nah, barakallahu fiik, jazakallahu khair. Dalil yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Innama dzalikumus syaitan yukhawwifu awliya'ahu fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin." Sesungguhnya mereka itu tidak lain hanyalah syaitan yang menakut-nakuti kamu dengan wali-wali mereka. Syaitan menakut-nakuti orang-orang beriman melalui perantara wali-wali mereka, yaitu anak buah setan tersebut. Maka Allah tegaskan, fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Maka jangan pernah sekali-kali kamu takut dengan mereka, namun takutlah kepadaku jika kamu benar-benar orang-orang yang beriman. Ayat yang mulia ini berbicara tentang atau turun di saat setelah perang Uhud. Setelah kaum muslimin perang Uhud melawan orang-orang kafir, dan ketika perang ini 50-50, tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah. Mungkin di awal peperangan dimenangkan oleh umat Islam, namun di akhir peperangan juga dibalas oleh orang-orang musyrik, sehingga banyak kaum muslimin yang terbunuh. Kata Abdullah bin Abbas, sekitar 70-90 kaum muslimin yang terbunuh di perang Uhud. Bahkan Rasulullah sendiri terjatuh, diisukan sudah meninggal dunia. Ini termasuk perang yang sangat berat dirasakan oleh baginda Rasulullah SAW. Berat kenapa? Tidak hanya karena kekalahan, tapi berat karena beliau dikhianati oleh sebagian sahabatnya. Beliau sudah tegaskan di awal peperangan, tidak boleh ada yang turun dari bukit pemanah sampai seandainya ada burung pemakan bangkai yang memakan bangkai kami, tidak boleh turun. Namun dalam perjalanan peperangan, sebagian sahabat turun dari tempat tersebut. Nah, ini tentunya sangat menyakitkan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mungkin sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, Rasulullah berdoa di kunut nazilah, mendoakan laknat untuk pembesar-pembesar Quraisy. Karena saking beratnya yang beliau rasakan, musibah yang beliau dapatkan, beliau mendoakan kecelakaan, mendoakan laknat untuk orang-orang kafir. Namun ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, itu bukan urusanmu sama sekali. Itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya orang-orang itu diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Selesai perang Uhud, tidak ada yang menang, maka kaum muslimin pulang ke kota Madinah. Setelah mereka sampai di kota Madinah, keesokan harinya terdengar berita dari orang-orang yang datang dari Mekah kalau orang-orang musyrik sedang berkumpul untuk menyerang Madinah. Jadi orang-orang musyrik, mereka di hari kemarin kejadian perang Uhud, mereka sempat mundur ke belakang. Mundur sampai di suatu tempat namanya Humrul Asad. Tempat ini dekat dengan Mikot Madinah, Mikot Bi'ir Ali. Nah, orang-orang musyrik berada di tempat Humrul Asad, dekat dengan Mikot tersebut. Lalu terdengar berita mereka akan kembali menyerang kota Madinah. Maka Allah sebutkan itu dalam kisahnya dalam Al-Quran. Coba kita lihat bagaimana Allah menyebutkan dalam surat Ali Imran, lanjutan dari atau sebelum ayat yang kita baca ini. Baik. Kata Allah Subhanahu wa taala di ayat yang 173. Kalau ayat yang kita baca ini 175. Nah, ayat 173-nya Allah menceritakan,
alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Dan orang-orang yang berkata kepada mereka, orang-orang yang datang dari Mekah berkata kepada mereka, yaitu kepada para sahabat Nabi, innan nasa qad jama'u lakum, sesungguhnya manusia yaitu orang-orang kafir sedang berkumpul untuk memerangi kalian. Fakhshawhum, maka takutlah dengan mereka. Ya. Hati-hati dengan mereka. Fazadahum imanan, maka yang terjadi justru mereka tambah keimanannya. Bukan malah takut, tapi justru imannya bertambah, keberaniannya malah bertambah. Wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil, mereka sambil mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil, cukuplah Allah sebagai penolong, cukuplah Allah sebagai satu-satunya tempat bertawakal. Nah, ini kalimat juga diucapkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau dilempar ke dalam api. Ketika dilempar ke dalam api, ucapan yang dilontarkan oleh Nabi Ibrahim adalah hasbunallah wa ni'mal wakil. Dan Allah menolong dia. Allah menolong Nabi Ibrahim alaihissalam. Ucapan ini pun diucapkan oleh para sahabat ketika orang-orang musyrik ingin menyerang mereka. Mereka mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Maka ini doa yang dianjurkan apabila kita menghadapi sesuatu yang mungkin membuat kita takut, maka ucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Sambil direnungkan maknanya, insya Allah kita tidak akan gentar ataupun takut. Kemudian Allah sebutkan fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin lam yamsashum su'un wattaba'u ridwanallah wallahu dzu fadlin 'adzim. Mereka pun kembali dengan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dan keutamaan yang diberikan oleh Allah kepada mereka, dan tidak menyentuh mereka sama sekali keburukan. Wattaba'u ridwanallah, dan mereka diikuti dengan keridhaan dari Allah. Wallahu dzu fadlin 'adzim, dan Allah memiliki keutamaan yang besar. Jadi ketika Rasulullah mendengar orang-orang musyrik akan menyerang Madinah, beliau pun mengumpulkan sahabat, memerintahkan orang untuk menyerukan jihad kembali. Habis perang Uhud, besoknya beliau perintahkan untuk menyerukan orang untuk berjihad lagi. Syaratnya apa? Tidak boleh ada yang ikut perang kecuali yang kemarin ikut perang. Tidak boleh ada pasukan baru. Yang boleh ikut perang hanyalah bekas yang pernah ikut perang kemarin. Yang sudah luka-luka, yang sudah sakit, itulah yang diperintahkan untuk ikut. Bayangkan cobaannya luar biasa itu. Cobaannya bagi orang-orang mukmin ketika itu. Sudah luka-luka, disebutkan oleh ahli sejarah, tidak ada satu orang pun kecuali punya 3 luka lebih. Yang kemarin ikut perang itu hampir semuanya tidak punya, semuanya punya luka, 3 luka lebih. Yang kena tusuk, yang kena bacok, yang kena tombak, yang kena panah. Bahkan ada yang tidak sanggup berjalan pun, dia dengan saudaranya saling menarik satu sama lain, diseret, kemudian datang memenuhi panggilan Rasulullah SAW. Dari rumah itu nggak bisa berjalan, akhirnya mereka saling seret. Ketika dia bisa menyeret, sudah capek gantian saudaranya yang menyeret dia, sampai mereka berdua betul-betul sampai di hadapan Rasulullah untuk memenuhi panggilan jihad tersebut. Dan ini ujian. Dan lihat bagaimana keimanan para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada satupun yang alasan. Semua yang luka-luka langsung berangkat perang lagi. Ini kalau kita bandingkan dengan kita sangat jauh ya. Kita kena tusuk duri aja udah alasan nggak ke masjid. Kenapa nggak ke masjid? Aduh, ini kakinya sakit, ketusuk duri kemarin. Masya Allah, luar biasa keimanan sahabat itu. Mereka pun akhirnya menyerang, berangkat. Pasukan ini berangkat ke daerah namanya apa tadi? Humrul Asad, ya, Humrul Asad. Orang-orang kafir mendengar bahwa pasukan yang akan datang menemui mereka adalah pasukan yang kemarin, mereka langsung gentar.
Oh, berarti pasukan yang datang itu tidak ada pasukan yang baru. Pasukan yang kemarin ikut berperang. Berarti mereka ini tidak datang kecuali pengen mati. Orang-orang kafir mengatakan orang-orang yang datang ini tidak lain kecuali memang pengen mati. Akhirnya mereka gentar, nggak berani nyerang. Pulang mereka ke Mekah. Maka kaum muslimin disebutkan oleh Allah, fanqalabu bi ni'mati minallah. Mereka pun akhirnya pulang kembali ke kota Madinah dengan membawa nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, tidak tersentuh dengan keburukan apapun, dan Allah ridha kepada mereka. Kemudian Allah sebutkan, innama dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ahu fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Itulah wali-wali syaitan, atau itulah syaitan yang menakut-nakuti kalian, yaitu dengan anak buahnya atau wali-walinya. Maka jangan pernah kalian takut kepada mereka sama sekali, namun takutlah kepadaku jika kalian benar-benar orang-orang yang beriman. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'azani Allah wa iyyakum. Ya, ini pelajaran bagi kita bahwa orang-orang yang beriman hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, berikutnya kita lanjut ayat yang kedua. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas sholata wa atas zakata wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada siapapun selain kepada Allah. Maka mereka lah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk. Surat At-Taubah ayat 18. Nah, barakallahu fiik. Ayat yang kedua yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab adalah surat At-Taubah ayat 18. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas salata wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Sesungguhnya mereka orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah, memakmurkan rumah-rumah Allah, adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Mereka yang mendirikan salat dan menunaikan zakat, dan mereka tidak takut kepada siapapun kecuali kepada Allah. Mereka itulah yang diharapkan untuk mendapatkan petunjuk. Ayat ini dibawakan oleh beliau untuk menunjukkan kepada kita bahwa ciri-ciri sifat orang yang memakmurkan masjid, yaitu mereka yang takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang masih takut kepada selain Allah, maka tidak pantas untuk memakmurkan masjid. Ini juga pelajaran bagi kita bahwa ciri-ciri atau syarat orang yang ingin menjadi takmir masjid itu harus punya kriteria seperti ini. Mau jadi takmir masjid harus orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga harus orang yang beriman kepada hari akhir. Kemudian orang yang mendirikan salat dengan sempurna. Dan mendirikan salat bagi laki-laki adalah di mana? Di masjid. Jangan sampai menjadi takmir masjid tapi ke masjidnya ketika Jumatan aja. Ini enggak layak jadi takmir masjid. Meskipun dia punya uang banyak, meskipun dia punya kedudukan di masyarakat, kalau dia tidak sholat berjamaah di masjid, tidak layak menjadi takmir masjid. Berarti dia enggak tahu ruh dari masjid itu apa. Sebagian orang menganggap masjid itu hanya bersifat administratif, yang menjadi DKM Bapak Jenderal Fulan, Bapak mantan
tentara fulan atau bapak pengusaha fulan. Orang-orang kaya ini malah dijadikan sebagai ketua DKM. Alasannya apa? Karena uangnya banyak. Padahal tidak tahu ruh dari masjid itu, tidak tahu tujuan dari rumah ibadah berupa masjid itu apa. Kadang-kala mereka jauh dari tujuan didirikannya masjid tersebut. Jadi masjid hanya untuk selenggara, mereka hanya bisa mengatur masjid tersebut, tapi mereka tidak menghidupkan masjid tersebut, tidak memakmurkan masjid. Ini tidak layak menjadi takmir masjid. Kemudian orang-orang yang membayar zakat dan orang-orang yang hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau takmir masjidnya masih takut kepada manusia, mau ngisi kajian membahas syirik tidak berani. Alasannya apa? Nanti diprotes sama masyarakat. Nah, ini masih takut sama manusia. Ketika ngisi khutbah dipesani, ya. Nanti bahasnya jangan yang keras-keras. Jangan menyinggung masalah bid'ah. Nah, ini takmir masjid yang masih takut kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Harus disampaikan, jangan sampai gara-gara kita takut manusia lari daripada kita, manusia membenci kita, akhirnya tidak berani menyampaikan kebenaran. Dan termasuk orang yang menjadi wasilah untuk menyampaikan kebenaran adalah takmir masjid ini. Mereka harus berani untuk mendatangkan para dai yang mendakwakan kebenaran, tidak hanya sesuai selera masyarakat. Nah, kebanyakan kita kan seperti itu. Takmir masjidnya justru takut dengan masyarakat, takut dihina, takut dimusuhi sama masyarakat. Akhirnya tidak mau membahas masalah-masalah yang harusnya itu disampaikan kepada masyarakat. Ini juga menjadi pelajaran bagi kita sekalian. Menjadi kemuliaan kalau kita menjadi takmir masjid. Menjadi takmir masjid itu sebuah kemuliaan. Maka kami nasihatkan untuk diri kami juga jamaah sekalian, terutama yang laki-laki, paling tidak kita semua ikut terlibat dalam pengurusan masjid. Bertahun-tahun ngaji kok nggak pernah jadi pengurus masjid. Nah, ini hati-hati. Artinya manfaatnya kurang. Kalau jenengan mungkin menjadi pengurus masjid, bisa merekomendasikan ustadz-ustadz yang akan mendakwakan dakwah sunnah, ustadz-ustadz yang akan menyampaikan kebenaran, yang akan menyadarkan masyarakat, maka paling tidak terlibat dalam pengurusan masjid. Dan orang yang terlibat dalam pengurusan masjid, dia punya benteng. Mau lakukan maksiat, malu. Saya takmir masjid kok masa berbuat seperti ini, kan malu dia. Bahkan kemana-mana nggak pakai peci itu mungkin malu. Saya takmir masjid kok masa nggak pakai peci, kan gitu. Jadi ada benteng sendiri. Ya, kalau kita nggak terikat dengan rumah Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi merasa bebas. Ya, saya mau buat apapun nggak ada yang tahu, nggak ada yang cegah, nggak ada yang perlu disungkani. Tapi kalau jenengan jadi pengurus masjid, apalagi jadi ketuanya, mau ngapa-ngapain takut, maksudnya takut yang positif, mau ngapa-ngapain segan, ya, dengan alma maternya, segan dengan kedudukan posisi yang dia punya. Ini sesuatu yang baik. Dan kita lihat istrinya Imran bercita-cita agar anak yang dia kandung itu menjadi takmir masjid. Dalam surat Ali Imran ayat 35, Idh qalat imra'atu Imran rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas sami'ul alim. Ingatlah ketika istri Imran berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, sesungguhnya saya bernadar terhadap anak yang saya kandung di dalam perut saya ini, muharraran, yang menjadi pelayan bagi masjid, yang akan mengurusi masjid. Fataqabbal minni, maka terimalah nazar saya ini. Innaka antas sami'ul alim, sesungguhnya engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Namun yang terjadi, anaknya lahir bukan laki-laki, tapi anaknya perempuan. Yang lahir malah ibunda Maryam. Ya.
Itu pun tetap dijalankan nazarnya. Ibunda Maryam dibuatkan sebuah mihrab, sebuah tempat di dalam masjid oleh Nabi Zakaria, sehingga Ibunda Maryam menjadi pelayan Baitul Maqdis. Sampai datang suatu saat beliau mengandung Nabi Isa alaihissalam, dan beliau keluar dari mihrab tersebut karena khawatir tuduhan manusia. Sampai selesai melahirkan Nabi Isa alaihissalam, barulah beliau kembali ke dalam mihrab tersebut. Jadi lihat bagaimana istri Imran berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bernadar agar anaknya menjadi pelayan takmir masjid. Ya, ini maka harus diperhatikan. Paling tidak kita semua yang laki-laki memegang peran di rumah ibadah, memegang peran di masjid. Ada sebuah kisah. Jadi ada seorang, gara-gara orang ini satu perusahaan mengenal sunnah. Jadi dia datang bekerja sebagai cleaning service di perusahaan. Jadi cleaning service tapi rajin ibadah. Lama-lama diangkat menjadi cleaning service masjid. Awalnya cleaning service perusahaan, lama-lama jadi cleaning service-nya masjid di perusahaan itu. Bertahun-tahun lama-lama karena muazinnya berhalangan, dia diangkat menjadi muazin. Setelah jadi muazin, lama-lama sudah jadi pengurus. Dia ikut jadi pengurus. Setelah jadi pengurus, dia mulai merekomendasikan ustadz-ustadz sunnah, Ustadz Firanda, Ustadz Khalid, Ustadz yang lainnya. Akhirnya mereka didatangkan ke perusahaan ini untuk mengisi tausiah. Dan lama-kelamaan satu perusahaan semuanya mengenal sunnah, termasuk bosnya perusahaan itu mengenal sunnah, dan semua karyawan diwajibkan untuk berpenampilan sunnah, dan tidak ada perempuan sama sekali. Bayangkan bisa satu perusahaan jadi mengenal sunnah melalui perantara seorang cleaning service. Jadi lihat bagaimana dampak positifnya bagi orang yang memegang kendali menjadi takmir masjid, menjadi bagian dari takmir masjid. Dia bisa punya jalur untuk merekomendasikan para ustadz-ustadz sunnah. Ini bukan berarti kita pengen rebut masjid, pengen rebut ini rebut itu, bukan. Jadi kita pengen mendakwakan kebaikan, dan salah satu wasilah untuk menyampaikan kebaikan termasuk dari cara seperti itu, ya. Nah, jadi ketika hidup di suatu komplek, suatu masyarakat, di suatu perkampungan, terlibat ya menjadi takmir masjid. Allahu a'lam bishawab. Berikutnya kita lanjut membacakan hadis. Masih ayat ya. Nah, surat Al-Ankabut. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa idza utiya fillahi ja'ala fitnatan nasi ka'adha billahi wa in ja'a nasrun min rabbika wa yaqulunna inna kunna ma'akum awalaysa Allahu bi'a'lama bima fi suduril alamin. Dan di antara manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah, maka apabila ia disakiti karena ia beriman kepada Allah, ia menganggap fitnah manusia itu sebagai azab Allah. Dan sungguh jika datang pertolongan dari Tuhanmu, mereka pasti akan berkata, sesungguhnya kami adalah pesertamu. Bukankah Allah lebih mengetahui apa yang ada dalam dada manusia? Surat Al-Ankabut ayat 10. Nah, barakallahu fiik. Ayat yang ketiga adalah surat Al-Ankabut ayat 10. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi fa idza udhiya fillahi ja'ala fitnatan nasi ka'adzabillah wala in jaa nasrum mir rabbika la yaqulunna inna kunna ma'akum awalaysa Allahu bi'alama bima fi suduril alamin. Di antara manusia ada orang yang berkata, kami beriman kepada Allah, maka apabila dia disakiti karena ia beriman kepada Allah, ia menganggap fitnah manusia itu sebagai azab Allah. Sebagian manusia
ketika masuk Islam, tentunya di masa Rasulullah SAW, ada orang-orang yang mengikuti Rasulullah masuk Islam, namun mereka mendapatkan tantangan, yaitu disiksa oleh orang-orang kafir, disiksa dan diazab oleh orang-orang kafir dan sebagainya. Maka mereka tidak tahan dengan siksaan itu, mereka tidak kuat dengan intimidasi yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Maka apa yang terjadi? Mereka banyak yang murtad dan atau banyak yang tidak beriman kepada Allah dan juga Rasulnya. Nah, ini Allah jelaskan bahwa orang-orang ini karena takutnya kepada manusia, mereka tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka lebih takut kepada manusia, takut disiksa, takut diazab, maka banyak yang mereka murtad. Ini betul-betul karena mereka sudah meninggalkan agama Islam. Tapi kalau ada orang yang terpaksa kemudian dia menyebutkan kalimat kekufuran tapi hatinya masih tetap beriman, ini masih diberi kelonggaran. Ya, ada orang-orang yang diazab, disiksa, tapi dia dipaksa untuk menyebutkan kalimat kekufuran. Ya, jazakallahu khair. Jadi disiksa, kemudian dipaksa, kamu meninggalkan agama Nabi Muhammad atau tidak? Dia mengatakan, iya, saya meninggalkan agama Nabi Muhammad. Saya kembali ke agama nenek moyang. Walaupun lisannya mengucapkan itu, hatinya tetap beriman kepada Allah. Dia mengucapkan itu karena terdesak, karena dipaksa. Nah, orang seperti ini dikasih kelonggaran, tidak mengapa. Tapi ada orang-orang yang kena tidak tahan dengan ancaman dan siksaan itu, dia betul-betul hatinya kembali kepada agama nenek moyang. Jadi dia betul-betul murtad, pindah agama, kembali ke ajaran nenek moyang mereka. Ini ya yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian manusia, ada orang-orang yang berkata kami beriman kepada Allah, namun ketika disakiti, disiksa, dia menjadikan fitnah manusia itu seperti azab Allah Subhanahu wa taala. Alias dia lebih takut dengan fitnah manusia itu daripada takut dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Lebih pedih mana? Azab di hari kiamat ketika orang mati dalam keadaan kafir, atau orang disiksa karena dia beriman kepada Allah? Lebih pedih azab akhirat. Makanya kita lihat orang-orang yang beriman, mereka tetap teguh mempertahankan keimanannya walau nyawa menjadi taruhannya. Aisyah atau Asia, istri Firaun, meskipun dia disiksa, meskipun dia dipenggal, namun dia berdoa kepada Allah untuk mempertahankan keimanannya. Tetap dia mempertahankan keimanannya, tidak mau mengikuti Firaun. Begitupun tukang sisirnya Firaun. Siapa? Masito, ya. Tukang sisir Firaun beserta satu keluarganya digodok, direbus di atas tungku yang besar sampai meninggal dunia. Walaupun demikian, imannya tetap kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetap mempertahankan keimanannya, yaitu keluarga Ammar bin Yasir. Ibunya Ammar bin Yasir, Sumayyah, wanita yang pertama kali mati syahid, yaitu Sumayyah, wanita pertama kali mati syahid. Begitupun Bilal bin Rabah disiksa sedemikian rupa. Begitupun Khobab bin Al-Ard. Mereka semua bersabar di atas keimanan. Ya, itu yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wala in jaa nasrun min rabbika la yaqulunna inna kunna ma'akum. Namun ketika datang pertolongan dari Allah, mereka mengatakan kami bersama kalian, kami bersama orang-orang beriman. Tapi begitu disiksa enggak tahan, menjadi pengikut orang-orang kafir. Tapi ketika datang kemenangan, mereka kembali kepada orang-orang beriman. Awalaysa Allahu bi'alama bima fi suduril alamin. Bukankah Allah yang Maha mengetahui apa-apa yang ada dalam hati manusia? Baik, berikutnya. Diriwayatkan hadis marfu dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu. Inna min dhafil yakini antur
Bian nasa bisa kotillah wa anta madahum ala rizqillah wa anta tummahum ala ma lam yu'tika Allah inna rizqallahi la yajurruhu hirku hadis wa la yadu darawiyatu karih. Sesungguhnya termasuk lemahnya keyakinan apabila kamu mencari kerelaan manusia dengan mengabaikan kemudahan Allah, memuji mereka atas rezeki yang diberikan Allah lewat mereka, dan mencela mereka atas sesuatu yang belum diberikan Allah padamu lewat mereka. Sesungguhnya rezeki Allah itu tidak dapat didapatkan oleh tamakan orang yang tamak, dan tidak pula dapat digagalkan oleh kebencian orang yang memuji. Nah, diriwayatkan hadis marfu' dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min dha'fil yaqin an turdiyan nasa bi sakhatillah wa an tahmadahum ala rizqillah wa an tadammahum ala man lam yu'tikallah wa inna rizqallahi la yajurruhu hirsun harisin wa la yarudduhu karahiyatun karihin. Sesungguhnya termasuk lemahnya keimanan apabila kamu mencari kerelaan manusia dengan apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tanda lemahnya iman seseorang. Dia lebih mementingkan keridhaan manusia daripada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Padahal perkara itu dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, namun dia tetap lakukan gara-gara pengen mencari keridhaan manusia. Ini berbahaya. Ini termasuk lemahnya keimanan. Wa antahmadahum ala rizqillah, dan engkau memuji mereka atas rizki yang Allah titipkan kepada mereka. Ketika dia mendapatkan gaji dari bosnya tersebut, dia menyanjung-nyanjung, memuji-muji bosnya itu, padahal rizki itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi giliran bosnya memerintahkan perkara-perkara yang haram, dia lakukan karena khawatir dipecat, khawatir dia tidak dapat gaji, khawatir gajinya dipotong kalau tidak ikut perayaan-perayaan kesyirikan, kalau tidak ikut menyembelih tumbal di dalam pabrik, nanti gajinya akan dipotong dan atau mungkin akan dipecat. Gara-gara itu dia ikut kesyirikan-kesyirikan atau dia ikut kemaksiatan-kemaksiatan yang diinstruksikan oleh atasannya, padahal itu semua dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ditegaskan oleh Rasulullah SAW, jangan mencari keridhaan manusia dalam hal-hal yang dimurkai oleh Allah, dan jangan engkau menyanjung mereka atas rizki yang Allah titipkan kepada mereka. Kalau orang yang percaya rizki itu dari Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan menyanjung manusia yang berlebihan, atau dia tidak akan khawatir tidak mendapatkan gaji dan seterusnya, karena dia yakin rizki itu betul-betul dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mau menyanjung orang ataupun tidak menyanjung orang, kalau memang bukan rizki kita, nggak akan kita dapatkan. Sebaliknya, kalau kita menyanjung orang atau tidak menyanjung orang, kalau memang itu sudah rizki kita, tetap pasti akan kita dapatkan. Maka untuk apa kita melalui jalur-jalur yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala? Namanya rizki itu sudah ditakdirkan oleh Allah, sudah ditetapkan oleh Allah, tidak mungkin tertukar. Maka kata Rasulullah, fa ahsinu fit talab, perbagus cara mendapatkan rizki. Jangan ikuti jalur-jalur yang haram. Jangan mencari rizki dengan cara-cara yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena semuanya akan didapatkan. Kalau memang sudah rizkinya, mau cara yang halal, mau cara yang haram, tetap dia dapatkan. Sebaliknya, kalau belum rizkinya, mau cara yang haram kayak gimana pun, tetap nggak dapat rizki. Karena belum waktunya dia dapat rizki itu. Jadi fa ahsinu fit talab, perbagus cara mendapat rizki. Jangan menjilat kepada manusia gara-gara rizki.
wa antadummahum ala man lam yu'tikallah, atau dia mencela manusia itu karena dia tidak mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, gara-gara ini nih saya gagal bisnis. Enggak perlu. Gara-gara ini ya, gara-gara orang ini, gara-gara si fulan, saya tidak bisa dapat rezeki. Enggak boleh kita mencela orang gara-gara tidak mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menjadikan sebab, tidak masalah untuk menjadi pelajaran. Kalau saya bisnis dengan orang ini tidak amanah, berarti jadikan pelajaran. Lain kali jangan bisnis dengan orang tersebut, tapi jangan jadikan itu sebagai bahan cela-celaan. Gara-gara ini, karena namanya rezeki itu dari Allah Subhanahu wa taala. Terus kalau enggak digaji gimana? Bekerja di suatu perusahaan ternyata enggak digaji sama perusahaan itu, mencela-cela perusahaannya itu ya. Wah, ini perusahaannya begini. Nah, ini kan hubungannya antara wajib, namanya hak dan kewajiban ya. Kita wajib menuntut hak kita. Kita sudah memberikan kewajiban kita sudah menjalankan pekerjaan dengan baik, maka kita pun wajib mendapatkan hak kita. Inna rizqallah la yajurhu hirsun harisin. Sesungguhnya rizki Allah itu tidak bisa ditarik oleh orang yang sangat semangat. Mau semangat kerja bagaimanapun tidak bisa menarik rizki Allah itu. Wala yarudduhu karahiyatun karih. Ataupun rizki Allah itu tidak bisa digagalkan oleh orang yang membenci kita. Orang pengen menghalangi kita dari rizki Allah, bagaimanapun caranya tidak mungkin bisa menghalangi kalau memang sudah rezekinya. Ini yang harus kita tanamkan dalam hati, bahwa masalah rezeki sudah ditentukan oleh Allah. Kalau kita mendapatkan rezeki berarti memang sudah takdir kita mendapatkannya. Tapi kalau kita sebaliknya belum sempat mendapatkan rezeki itu, berarti memang belum waktunya, belum sempat kita, atau bukannya rezeki kita. Maka orang yang seperti ini dia seluruhnya dia gantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak takut dengan siapapun. Nah, berikutnya diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Manil tamasa ridwallahi bisaqatin nasi radhiyallahu anhu wa ardo anhu wa ardo anhun nas wa ardo anhun nas wa manil tamasa ridon nasi bisa qatilulahi safitallahu alaihi wa asfata alaihi nas. Barang siapa berusaha mendapatkan ridha Allah sekalipun dengan resiko kemarahan manusia, maka Allah meridainya dan menjadikan manusia ridha padanya. Dan barang siapa berusaha mendapatkan ridha manusia dengan melakukan apa yang menimbulkan kemurkaan Allah, maka Allah murka padanya dan menjadikan manusia murka pula padanya. Hadis riwayat Ibnu dalam sahihnya. Nah, barakallahu fiik. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Hadis ini diungkapkan oleh Ibunda Aisyah ketika beliau mendapatkan surat dari seorang khalifah, yaitu Muawiyah, yang mengirimkan surat kepada Ibunda Aisyah. Suratnya adalah Muawiyah minta agar diberikan nasihat, diberikan sebuah wasiat yang ringkas. Ya wahai Ibunda Aisyah, berikan wasiat, berikan nasihat kepada saya dengan wasiat yang pendek, yang ringkas. Maka Ibunda Aisyah menuliskan surat kepada Muawiyah, ya, amma ba'd. Lalu sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, manil tamasa ridallah bisakhatin nas radhiyallahu anhu wa arda anhun nas. Beliau membawakan hadis Rasulullah, barang siapa yang berusaha mendapatkan ridha manusia, barang siapa yang berusaha mencari ridha Allah walaupun manusia itu tidak suka,
manusia itu membencinya gara-gara dia mencari ridho Allah, maka Allah akan ridho kepadanya, sekaligus manusia juga akan ridho kepadanya. Sebaliknya, man iltamasa ridwan nas bi sakhatillahi sakhatallahu alaihi wa askhata alaihi nas. Barang siapa yang mencari keridhaan manusia padahal itu dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan murka kepadanya dan manusia pun akan murka kepada orang itu. Maka kalau seperti ini konsekuensinya, ngapain kita pengen cari muka kepada orang lain, kita pengen mencari nama kepada orang lain, pengen disuka sama orang lain, padahal dalam perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah. Ngapain? Maka di sini nasihat yang sangat berharga yang disampaikan oleh Bunda Aisyah membawakan hadis ini, dan cuma hadis ini yang beliau tulis untuk Muawiyah, ya, supaya jangan mencari keridhaan manusia, tapi carilah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah ridho dengan seseorang, bagaimanapun bencinya manusia, suatu saat manusia akan mencintai orang tersebut. Kalau dia betul-betul mencari ridho Allah. Mungkin awalnya dimusuhi, awalnya dihina, dicela, tapi ujung-ujungnya manusia akan menyanjung, akan menghormati orang tersebut. Buktinya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Awalnya banyak yang musuhi. Bahkan ada seorang sahabat yang jujur, "Wahai Rasulullah, sebelum aku mengenal Islam, orang yang sangat saya benci adalah engkau, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Engkaulah orang yang sangat saya benci. Namun setelah saya masuk Islam, engkaulah orang yang sangat saya cintai." Dan betapa banyak orang-orang yang akhirnya sadar ketika ada ustadz yang mendakwakan dakwah sunnah, melarang kebid'ahan, melarang kesyirikan, mungkin dimusuhi sama masyarakat, diusir bahkan dari perkampungannya, rumahnya mungkin dihancur, dibakar. Ya. Tapi lama-kelamaan orang akan sadar dan mereka akan bertobat kepada Allah, mereka akan mencintai ustadz tersebut. Karena dakwanya murni mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, tidak dakwah karena permintaan masyarakat. Dakwanya yang benar disampaikan, yang salah dicegah, dan Allah akan tanamkan rasa cinta kepada manusia. Masya Allah. Sebaliknya, kalau barang siapa yang mencari keridhaan manusia dalam perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, karena pengen dapat simpati dari masyarakat, padahal perbuatan itu dilarang oleh syariat, tetap dia jalankan, tetap dia berbaur, tetap dia menggunakan wasilah-wasilah padahal itu haram, karena pengen dapat sanjungan, pengen dapat simpati dari manusia, maka lambat laut orang akan membenci orang tersebut karena tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka tidak perlu kita mencari muka kepada orang lain, karena manusia bagaimanapun kita loyal kepada dia, suatu saat dia akan membenci kita. Mungkin ada seorang karyawan yang sangat loyal kepada bosnya, apapun dia kerjakan, termasuk perkara-perkara yang melanggar syariat pun dia kerjakan. Jadi ada kisah, dua orang karyawan, satu orangnya sama-sama muslim, satunya selalu berpegang teguh pada agamanya, satunya tidak berpegang teguh dengan agamanya. Yang berpegang teguh dengan agamanya, ya awalnya dia dimusuhi sama atasannya. Waktu sholat dia sholat, waktu ada perayaan-perayaan agama lain dia tidak mau ikut, meskipun sering dinyinyir, sering dicela, namun dia pertahankan prinsipnya tersebut. Nah, temannya yang Islam ini juga, dia Islam, tapi ketika pengen pesta khamr, perusahaannya pesta khamr, dia ikut. Perusahaannya melakukan ritual agama lain, dia ikut. Karena pengen dapat jabatan, pengen dapat kedudukan. Namun pada akhirnya yang dipilih, yang dinaikkan jabatannya orang yang taat kepada agama ini. Maka temannya ini bingung. Saya sudah loyal setengah mati, sudah membela, sudah mengorbankan agama saya untuk ikut-ikutan, tapi kok saya nggak dipromosikan jabatan saya nggak naik-naik. Justru teman saya ini orang yang
memegang prinsipnya, dia malah diangkat. Apa kata bosnya? Kamu terhadap agama saja nggak punya prinsip, apalagi dengan perusahaan saya. Orang yang seperti teman kamu ini yang memegang prinsip yang kami percaya. Nah, dengan agamanya saja dia memegang prinsipnya, apalagi dengan perusahaan saya, dia akan jujur, dia akan berpegang pada prinsipnya. Kamu mungkin awalnya menyanjung kami, tapi ada kesempatan kamu akan mencelakakan kami gitu. Nah, seperti itu. Jadi Allah akan buktikan. Ya, Allah alam bisawab. Kemudian masih ada waktu sedikit, kita sebutkan bagaimana cara agar menumbuhkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu takut ini punya keutamaan yang besar, punya fadilah yang luar biasa. Orang yang takut kepada Allah tidak akan tersentuh oleh api neraka. Kata Rasulullah SAW, dua mata, ainani, ya, lam yamassuhun nar, dua mata yang tidak akan tersentuh oleh api neraka, yaitu ainun bakat min khosyatillah, mata, air mata yang jatuh karena menangis takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mata yang terjaga, berjaga-jaga di perbatasan perang, ya, ketika berperang. Kemudian orang yang takut kepada Allah, dia akan dinaungi pada hari kiamat, ya. Ada 7 golongan yang akan dinaungi pada hari kiamat. Salah satunya adalah rajulun dza'athu imra'atun dzata husnin wa jamalin faqala inni akhafullah. Satu orang pemuda yang diajak oleh seorang wanita yang punya kedudukan, punya kecantikan, namun pemuda ini mengatakan, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Atau mungkin kita mendengar kisah di Bani Israel, seseorang yang berpesan kepada anaknya, kalau dia meninggal dunia, bakarlah jasadnya, lalu ketika sudah menjadi abu, terbangkan abu ini ke angin yang kencang. Lalu ketika Allah Subhanahu wa taala membangkitkan orang ini, Allah bertanya, ya, apa yang membuatmu melakukan itu? Kata orang ini, akhafullah, surga. Gara-gara punya rasa takut kepada Allah, Allah masukkan dia ke surga walaupun dosanya sangat banyak. Lihat, berwasiat dengan wasiat seperti itu kan sebuah kesalahan. Dan dia menyadari karena punya banyak dosa, dia mewasiatkan hal itu. Kalau Allah mampu membangkitkan saya, Allah akan mengadab saya dengan adab yang sangat pedih. Namun sebaliknya malah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak keutamaan orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana agar kita ini menumbuhkan rasa takut kepada Allah? Yang pertama, berusaha mengenal Allah Subhanahu wa taala. Alias apa? Harus belajar. Kalau pengen takut kepada Allah harus belajar. Belajar tentang Allah Subhanahu wa taala, mengenal Allah, mengenal perintah-perintahnya, mengenal syariat-syariatnya, insya Allah akan menumbuhkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin orang mengenal Allah, semakin dia takut kepada Allah. Sebagaimana kita tahu, para ulama adalah orang-orang yang paling besar rasa takutnya kepada Allah. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang-orang yang paling besar rasa takutnya kepada Allah adalah ulama, orang yang punya ilmu. Semakin orang tidak punya ilmu, semakin dia berani kepada Allah. Semakin tidak punya ilmu, semakin dia berani kepada Allah. Tapi kalau semakin punya ilmu, dia semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan contoh orang yang paling takut adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau adalah orang yang paling mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, kata Rasulullah sallam, innama ana a'lamukum billahi wa akhsyakum. Sesungguhnya aku ini orang yang paling mengenal Allah, orang yang paling tahu tentang Allah, dan akulah orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti ada kaitannya. Beliau mengatakan akulah orang yang paling mengenal Allah dan akulah orang yang paling takut kepada Allah. Artinya ada kaitan antara mengenal Allah dengan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lihat makhluk-makhluk
yang mengenal Tuhannya, mereka sangat tunduk, sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin pembahasan sebelumnya tentang malaikat yang sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mereview kembali bab yang ke-16 ya, bagaimana takutnya malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila Allah Subhanahu wa taala ingin mewahyukan suatu perkara, maka Allah akan berbicara dengan wahyunya. Apa yang terjadi? Akhadatis samawati minhu rajfah au ra'datan syadidatul khauf minallahi azza wajal. Ketika Allah ingin berfirman suatu perkara, langit itu bagaimana? Bergetar hebat. Ya, langit bergetar hebat karena syadidatan khaufan minallah, saking takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitupun bagaimana penghuni langitnya, para malaikatnya ketika mendengar firman Allah, fa idza sami'a dzalika alu sama, apabila penghuni langit itu mendengar ucapan Allah, sa'iku wa kharru lillahi sujada, mereka semua tersungkur sujud kepada Allah karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat, orang-orang makhluk-makhluk yang mengenal Allah semuanya akan takut kepada Allah. Begitupun gunung-gunung. Apa kata Allah? Law anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aitahu khashi'an min khasyiatillah. Seandainya ayat ini kami turunkan kepada sebuah gunung, maka gunung itu akan hancur berkeping-keping karena khusyuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, harusnya kita manusia semakin takut kepada Allah, harus lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah menyebutkan manusia banyak yang tidak takut kepada Allah. Hati manusia walaupun terbuat dari darah, namun banyak yang keras. Ya. Semakin keras hati manusia. Tsumma qasat qulubuhum. Kemudian hati mereka menjadi keras. Padahal gunung ketika dibacakan ayat Allah hancur berkeping-keping. Hati manusia dibacakan ayat Allah biasa saja, bahkan makin keras. Bukan makin hancur tapi makin keras. Nauzubillah min dzalik. Nah, ini karena tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang kedua yaitu membaca ancaman-ancaman Allah. Dalam Al-Quran banyak sekali Allah mengancam hamba-hambanya. Allah mengancam dengan siksaan, Allah mengancam dengan neraka, dengan azab yang pedih. Kalau kita membaca ancaman-ancaman seperti ini, bisa menyebabkan orang itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan memang tujuan Allah menyebutkan ancaman-ancaman itu adalah untuk menakut-nakuti manusia. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, lahum min fawqihim dulalun minan nar wa min tahtihim dulalun dzalika yukhawwifullahu bihi ibadah ya ibadi fattaqun. Surat Az-Zumar ayat 16. Manusia itu nanti akan diliputi oleh neraka, oleh api neraka. Di atas mereka ada api dan di bawah kaki mereka ada api, alias diliputi oleh api neraka. Yang demikian itu kami menakut-nakuti hamba-hamba kami. Maka wahai para hamba, fattaqun, takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua yang disebutkan oleh Allah, azab-azab, ancaman-ancaman adalah agar manusia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita semakin melihat siksaan-siksaan Allah dalam Al-Quran, maka ini akan membantu untuk takut kepada Allah. Ayat-ayat yang berbicara tentang siksaan Allah. Narullahil muqadah allati tattali'u 'alal af'idah innaha 'alaihim mu'sadah fi 'amadin mumaddada. Narullahil muqadah, nerakanya Allah yang dinyalakan. Jadi apinya Allah. Tentunya apinya Allah berbeda dengan apinya manusia.
ketika digandengkan narullah, apinya Allah, berarti api ini punya perbedaan dengan api yang kita kenal. Sesuatu yang digandengkan kepada Allah pasti memiliki kelebihan. Naqatullah, baitullah, ataupun yang lainnya, rumah Allah, berarti punya kelebihan. Ini narullah, apinya Allah, bukan api sembarangan. Dan sudah dinyalakan, narullah al-muqadah, yang sudah dinyalakan. Dalam hadis disebutkan uqida ala nar alfasanatin hatta marrat. Neraka ini dinyalakan oleh Allah Subhanahu wa taala selama 1000 tahun sampai warnanya menjadi merah. Tsumma uqida 'alaiha alfasanatin hatta biyaddat. Kemudian dinyalakan lagi selama 1000 tahun sampai berubah menjadi warna putih. Tsumma uqida 'alaiha alfasanatin hatta swaddat. Kemudian dinyalakan lagi selama 1000 tahun sampai warnanya menjadi hitam. Wahia kadulumat, dan dia sekarang seperti malam yang gelap gulita. Itu neraka ya, nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian narullahi al-muqada allati tattali 'alaihi al-afida, yang membakar sampai ke dalam hati manusia. Ketika dibakar langsung merasuk ke dalam hati manusia. Walaupun kulit manusia ditebalkan setebal perjalanan beberapa hari, namun ketika dibakar, api itu langsung masuk ke dalam isi hati mereka. Ya, bagaimana panasnya api tersebut. Kemudian ya, allati tattali 'alail afida, kemudian fi amadin mumaddada, akan ditutup ya, narullahi al-muqada allati tattali 'alal afida innaha 'alaihim mu'sada. Kemudian di atasnya akan ditutup dengan tutupan yang sangat rapat, tidak bisa keluar, dikunci rapat-rapat, dan grendelnya, kuncinya itu fi amadin mumaddada, seperti tiang-tiang, yaitu engsel ya, grendel. Kuncinya neraka itu seperti tiang-tiang yang besar. Gimana bisa keluar ya. Ini ancaman-ancaman seperti ini membuat kita semakin takut kepada Allah. Jangan sampai kita itu disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya adalah selalu mengetahui kekurangan ibadah kita. Mengetahui kekurangan ibadah kita. Kita harus sadar, ibadah yang kita berikan kepada Allah itu sangat-sangat kurang. Sangat-sangat kurang. Allah meminta kita untuk mengabdikan diri kepada Allah. Allah meminta kita seluruh hidup kita itu diserahkan kepada Allah. Tapi kadangkala kita masih pengen dunia. Kita masih terlena dengan dunia. Hidup kita masih kadang lebih mementingkan dunia, lebih pentingkan anak dan istri, lebih pentingkan kehidupan dunia. Padahal Allah itu pengen seluruh hidup kita, seluruh hembusan nafas itu digunakan untuk Allah. Ya Pak ya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, sembelihanku, hidup dan matiku untuk Allah. Namun kadang-kadang kita tidak sempurna dalam mengabdikan diri kepada Allah. Banyak kekurangan dalam ibadah. Pas ibadah kurang khusyuk, kadang ibadah masih mungkin kecampur dengan motivasi-motivasi yang lain, kecampur riya, kecampur kesombongan, masih campur-campur. Belum ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syukur pun masih kurang. Ibadahnya kurang, ikhlasnya kurang, syukurnya juga kurang. Banyak kekurangan kita. Maka perlu kita ingat-ingat agar kita semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita semakin bangga, semakin merasa cukup dengan ibadah kita, yang ada malah kita bukan takut, malah semakin sombong. Merasa ibadahnya sudah banyak, sudah cukup. Ini yang ada malah enggak takut, malah sombong. Berikutnya adalah takut dengan bencana-bencana yang diberikan oleh Allah.
takut dengan bencana-bencana yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika melihat sebuah bencana-bencana alam, ini membuat kita takut kepada Allah. Karena tujuan Allah memberikan bencana itu adalah untuk menakut-nakuti manusia. Jangan sampai kita mendapatkan bencana yang lebih besar, yaitu bencana nanti di hari kiamat. Bencana yang sedikit itu saja membuat kita menderita. Bencana yang hanya sesaat, hujan lebat, petir, itu sudah membuat kita ketakutan, apalagi bencana hari kiamat. Apalagi bencana nanti di neraka. Kelaparan, kekeringan, ini sudah membuat kita sengsara. Membuat kita sudah enggak kuat. Apalagi nanti di hari kiamat enggak punya makanan, enggak punya minuman, minta makanan dikasih nanah, dikasih darah, dikasih makanan yang berduri. Ketika sedang haus-hausnya malah dikasih air yang mendidih, bayangkan. Ini harus membuat kita semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalkan sekarang ada bencana di Amerika sana ya. Betul. Florida. Ada bencana alam di Florida. Badai ya, luar biasa. Nah, ini semua adalah untuk menakut-nakuti manusia. Wa man nursilu bil ayati illa takhwifa. Dan tidaklah kami mengirim ayat-ayat kami, yaitu bencana-bencana kami, illa takhwifa, agar manusia itu takut. Ya. Rasulullah SAW ketika mendengar petir atau ada angin kencang, beliau selalu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, takut ya. Dan makanya kita dianjurkan untuk berlindung dari suara petir, suara yang angin kencang dan seterusnya. Perkara yang berikutnya adalah takut akan hukuman Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berbuat maksiat, maka kita takut akan hukuman Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada yang menjamin kita itu bisa lepas dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang menjamin kita itu bisa terlepas dari maksiat, alias termasuk kesyirikan. Tidak ada yang menjamin kita itu bisa selamat dari kesyirikan. Maka takut kepada Allah, jangan sampai kita ini terjerumus dalam kemaksiatan, ya, yang akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW mengajarkan kepada sahabat Abu Bakar As-Siddiq sebuah doa untuk terhindar dari kesyirikan, yaitu Allahumma